Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita Ustadz Rofi Syamsuri dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun hanya dengan kuliah online ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah golongan manusia yang mentafsirkan Al-Quran dan hadis hanya ikut hawa nafsu saja. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul sekelompok pemuda yang pandai membaca Al-Quran, namun bacaan tersebut tidak melewati kerongkongannya. Setiap kali muncul sekelompok dari mereka, pasti tertumpas. Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah mengulang kalimat setiap kali mereka muncul, pasti tertumpas, sebanyak 20 kali. Kemudian baginda bersabda, hingga muncullah Ad-Dajjal dalam barisan pasukan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Slide selanjutnya ialah pengertian Khawarij. Secara etimologis, Khawarij adalah bentuk plural dari Kharij, berarti orang yang keluar. Khawarij dalam bahasa Arab, Khawarij dibaca Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengikuti kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan dari Khawarij. Nah, di sini ada bahaya dari Khawarij. Khawarij ini memiliki karakter yaitu keras, kasar, dan bengis kepada umat Islam. Namun bukan hanya kepada umat Islam saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dihardik mereka gitu. Mereka ini padahal mereka juga sholat, puasa, baca Al-Quran. Namun itu hanya di fisiknya saja. Kalau di hatinya pun mereka sudah rusak. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka itu membaca Al-Quran hanya sampai tidak melewati kerongkongan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka hanya sampai di lafaznya saja dan bacaannya saja, namun tidak sampai ke hati mereka. Lanjut, sejarah hitam Khawarij episode Dzul Khuwaisirah. Pemberontakan pertama kali dalam Islam dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah yang kemudian menurunkan generasi yang berpemikiran Khawarij seperti dia. Lalu ada Abdullah bin Sabah yang menciptakan gerakan Syiah. Pada perkembangan berikutnya tidak satu pemberontakan pun kecuali pelakunya adalah dua saudara ini yaitu Khawarij dan Syiah, atau orang-orang yang teracuni oleh mereka ini. Baik, kita masuk ke dalam perbedaan perbedaan Khawarij zaman sahabat dan perbedaan
Khawarij zaman Rasulullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan zaman sahabat dulu. Nah, zaman sahabat ini perundingan damai saat perang Siffin antara utusan Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan utusan Muawiyah, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu an. Nah, yang kedua itu julukan lain bagi Khawarij. Yang pertama ada Al-Haruriyah, yang kedua ada Asyura'ah, yang ketiga ada Al-Haroriyah, yang ketiga ada Al-Haroriyah, yang keempat ada Marikoh, yang kelima ada Al-Muhakkimah. Yang ketiga dari Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu an, terdapat kelompok-kelompok Khawarij diantaranya. Yang pertama ada Aksrokiyah, yang kedua ada Ibadiyah, yang ketiga ada Talabiyah, yang keempat ada Khalfiyah, yang kelima ada Kauziyah, yang keenam ada Kanziyah, yang ketujuh ada Syamrokhiyah, yang kedelapan ada Akhrosiyah, yang kesembilan ada Hukmiyah, yang kesepuluh ada Mu'tazilahnya. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini terdapat di hadis riwayat Bukhari nomor 6943, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Yusair bin Amru mengatakan aku bertanya kepada Sahal bin Hunayf, maksud saya Sahal bin Hunayf, apakah engkau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Khawarij? Ia menjawab, aku mendengar beliau bersabda sambil beliau arahkan tangannya menuju Irak, maksud saya menuju Irak. Dari sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam. Langsung masuk ke ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri Khawarij ini menurut Ibnu Abbas, yang pertama mereka sangat wara. Maksudnya mereka itu sangat soleh. Yang kedua, pakaiannya sangat sederhana. Yang ketiga, muka mereka pucat karena jarang tidur malam. Karena mereka tuh jarang tidur malam, mereka itu sholat tahajud kayak gitu. Jidatnya yang selanjutnya keempat, jidatnya hitam. Yang kelima, telapak tangan dan kakinya kapalan. Dan yang keenam, mereka disebut qurra, yaitu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, dan mereka kalau baca Quran itu selalu lama dalam membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya di sini ada fitnah Khawarij akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman ini ada fitnah-fitnah Khawarij. Jadi mereka akan muncul di saat-saat kita sudah mau akhir zaman. Nah, selanjutnya ini slide terakhir dari Khawarij, dan ini merupakan kesimpulan. Yang pertama, perjuangan Khawarij adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan dunia. Yang kedua, mereka menunjukkan ayat-ayat tentang kekafiran dan kesyirikan kepada pemerintah. Yang ketiga, mereka mengkafirkan hakim sekaligus orang yang berhukum kepadanya. Yang keempat, mereka tidak akan ridho terhadap seorang hakim seadil apapun dia apabila bukan dari kelompok mereka dan sejalan dengan pemahaman mereka. Sekian dari presentasi saya, penjelasan saya maksudnya. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.